Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita semua? Semoga juga di dalam penyertaan Tuhan serta kasih-Nya kita semua. Kondisi kita saat ini memang membuat kita menjadi bingung dan ganggu, sehingga berbagai kemelut, frustasi yang membuat harapan kita menjadi sirna. Si A berkata demikian, si B bicara begini, si C berpendapat begitu, demikian juga si C mengatakan begini. Berbagai macam, bahkan semua pendapat itu berbeda-beda. Kita tidak tahu tujuan apa pendapat tersebut. Sama seperti kita melihat benda ini. Kalau saya bertanya, apa yang kita lihat di sini? Berbagai macam pandangan kita. Ada yang mengatakan bulat putih, bulat biru, bulat hijau, bulat merah. Bahkan ada yang mengatakan, oh, saya melihat ada warna hitam. Nah, pagi ini kita kembali diingatkan, sama-sama kita diingatkan oleh Tuhan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang berkata, tetaplah berdoa. Ayat yang sangat singkat, sering kita baca, bahkan mungkin kita jadikan sebagai emas di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita sering lupa untuk berdoa, mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan kalau disuruh untuk berdoa dengan alasan tidak membawa kacamata, tidak sehat, nanti saja, atau tidak fokus, dan lain sebagainya, dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengapa kita harus berdoa? Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Tidak berdoa berarti mati secara rohani. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan kita. Tidak komunikasi, ya sama saja seperti tidak bawa HP. Kita kalau tidak bawa HP rasanya mati. Nah, doa itu sebenarnya adalah kepastian hidup kita, dan sangat jelas dikatakan di Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Berdoa itu jangan seperti orang munafik. Berdoa itu jangan bertele-tele. Tetapi kalau ingin berdoa, marilah kita masuk ke dalam kamar, kita tutup pintu, kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Apa artinya? Fokus terhadap apa yang kita doakan. Tidak membuka hati kepada yang lain, karena kita sering tidak fokus dalam kehidupan kita. Kita meminta sesuatu, Tuhan telah berikan, bahkan juga kita sering berkali-kali mengulang permintaan kita yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Untuk itu, mari kita berdoa seperti yang doa Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, berjaga-jaga dan berdoalah. Kita tahu ada seorang bernama Acong, seorang pegawai yang sangat lugu dan setia, punya kebiasaan unik. Setiap hari, tiap kali berangkat, bekerja, dan pulang ke rumah, dia selalu menyempatkan waktu untuk berhenti di rumah ibadah. Dia berhenti dan berdoa sejenak. 15 tahun sudah ia lakukan dengan setia, sampai suatu hari orang bertanya, Acong, apa yang kamu lakukan di depan rumah ibadah tersebut? Ya, Oe berdoa. Ditanya lagi, doa apa? Acong jawab singkat, Tuhan,
ini Oe, Acong. Suatu hari Acong masuk rumah sakit. Di ruang ICU, ia merintih, kesakitan, dan berseru, "Tuhan, ini Oe." Setiap rasa sakit mendera tubuhnya, dia selalu memanggil nama Tuhan. Sampai suatu malam, Acong bermimpi. Tuhan datang, menyentuh keningnya, dan berkata, "Acong, ini Oe." Acong senang sekali. Ia langsung duduk, tapi yang menyapa sudah menghilang. Dilepasnya selang infus. Dia keluar dari ruang ICU mencari Tuhan. Perawat kaget dan bertanya, "Mau kemana kok?" Dijawabnya, "Oe mau cari Tuhan yang menyapa Oe." Perawat berpikir, ini si Acong pasti ngelindur. Sampai perawat terheran-heran. Tetapi waktu diperiksa, ternyata si Acong sudah sembuh total seketika itu juga. Suatu hal yang pasti, Tuhan melihat sejauh mana dasar hati kita. Apa yang menjadi motivasi dan kerinduan kita saat memanggil Dia. Hanya dengan bilang Oe, Dia sudah lebih dari cukup. Nah, cerita di atas, Tuhan boleh gambarkan kepada kita bahwa Dia tidak butuh panjang doa, susunan kata-kata yang bagus, indah atau dahsyat. Bahkan ketika kalimat kita salah pun, ya Dia ampuni kita. Bahkan Dia berikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Yang Tuhan butuhkan adalah ketulusan hati dan kesetiaan kita. Ada 5 jurus yang harus kita ingat ketika kita hendak berdoa. Yang pertama, ibu jari. Orang yang sangat dekat dengan kita. Ayah, ibu, saudara, famili dekat. Kita ingat di dalam doa kita. Yang kedua, telunjuk. Orang yang membimbing kita, pengajar kehidupan rohani kita, pendeta, orang-orang kudus, kita ingat juga. Yang ketiga, jari tengah, penguasa pemerintah, bangsa, dan negara kita. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, kita bawakan di dalam doa kita. Jari manis, ini adalah anak-anak yang kita kasihi dan sayangi. Kita ingat di dalam doa kita. Demikian juga yang terakhir, kelingking, orang-orang yang menderita, lemah, sakit. Ini juga kita selalu bawakan di dalam doa kita. Akan tetapi jangan seperti 5 ini juga. 5 yang mengatakan jangan. Apa itu? Jangan sombong, ya, suka dipuji. Jangan suka menghakimi. Jangan suka tinggi hati. Jangan suka bicara manis. Akan tetapi pelaksanaan tidak ada. Jangan suka membuat masalah, mengorek-ngorek masalah, membuat problema dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Tuhan sayang dengan orang-orang yang tulus hati dan setia. Tuhan tidak butuh kepandaian kita, Dia tidak butuh fasih lidah kita. Dia tidak butuh doa yang panjang dan dahsyat. Dia tidak kagum dengan hebatnya pelayanan kita dan juga indah atau megahnya gedung tempat kita beribadah. Untuk itu, tetaplah berdoa. Tuhan sudah tahu dan mengerti. Pasti Dia berkati kita. Tuhan, ini Oe. Selamat pagi.